Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berhubungan dengan video yang saya upload, dan teman-teman juga terus mendukung saya untuk men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya saya agak malas untuk menanggapi mualaf ini, dan saya akan sebut bahwa dia bukan orang kritis tapi odong-odong yang memakai penilaian standar ganda di dalam memahami sesuatu hanya untuk mendukung dan mencoba membenarkan keyakinannya yang baru. Di saat yang sama, ketika dia melakukan itu, justru ketahuan bahwa apa yang dia sampaikan keliru dan tidak membuktikan bahwa agamanya yang baru menjadi kebenaran. Karena dia berbicara asal dan tidak mengerti, dan mencoba dari ketidakmengertiannya itu untuk mengunggulkan agamanya yang baru. Nah, ini kan menjadi pemikiran, cara berpikir yang keliru, ya. Nah, kami memberi hak jawab karena ini berkaitan dengan keimanan kekristenan. Nah, bagaimana kisah atau perkataan dari mualaf ini? Mari kita lihat sebentar ya teman-teman, lalu kita berikan beberapa tanggapan. Ini dia teman-teman. Titik kritisnya, saya tanya kepada kakak asisten saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asisten saya. Saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu? Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu berjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Jadi mulai banyak pertanyaan itu muncul ya. Iya, aku bilang this is not make sense aku. Oke teman-teman, kita sudah menyimak ya, atau perlu kita simak sekali lagi supaya lebih jelas ya. Yuk kita lihat sekali lagi supaya lebih jelas dan lebih paham ya teman-teman. Ini titik kritisnya, saya tanya kepada kakak asisten saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asisten saya. Saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu? Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu berjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Jadi mulai banyak pertanyaan itu muncul ya. Iya, aku bilang this is not make sense aku. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika mualaf ini mencoba membukakan sesuatu yang tidak dia pahami sebelum menjadi mualaf, hanya untuk membuktikan, mencoba membuktikan bahwa agamanya sekarang yang paling benar. Nah teman-teman, kalau bisa kita lihat, orang ini mualaf memang tanpa mengerti apapun tentang agamanya sebelumnya ya. Kalau dia mengerti, pasti bukan demikian cara atau pemahamannya, bahkan mungkin dia tidak akan berpindah keyakinan. Tetapi tidak apa-apalah, bahwa dia akhirnya memilih keyakinan yang baru, itu sah-sah saja dan dijaga. Dan semoga kamu lebih baik dan lebih kritis ya, lebih kritis terhadap Islam yang baru kamu yakini ya. Jadi jangan makin ngaur dan mencoba seperti mualaf-mualaf yang lain yang doyan membahas tentang Injil ketika kamu di Islam, nanti kamu kena ya. Jadi pelajari Quran, hadis, dan kritis, mempertanyakan arkeologianya, mempertanyakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, termasuk kisah-kisah yang ada di sana, apakah sesuai dengan sejarah. Lebih kritis ya, lebih kritis. Jangan karena kamu sudah mualaf, kamu nanti lebih fokus membahas Injil, karena itu bukan kitabmu lagi. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ya. Pertama, katanya dia mentelaah dengan kritis. Kritis apanya ya? Dia memakai dua standar ganda untuk menilai agama A dan agama B, apalagi dia saat ini di Islam. Nah, dia mengatakan bahwa ini telah kritis. Bukan, ini bukan telah kritis, ini telah bodoh
Ya, kenapa telah bodoh? Kalau misalnya dia membaca Alkitab dengan baik, lalu dia mencomot tentang memakan babi, lalu dia mengatakan kenapa kita makan babi, nah gitu ya. Ya itu urusan Kristen lah kalau makan babi. Tapi kan bukan berarti ketika memakan babi maka Anda paling suci. Itu yang pertama. Bukan karena kami makan babi kami masuk neraka, enggak juga. Tapi mesti kamu tahu kenapa dan kepada siapa larangan makan babi itu diberlakukan. Di budaya siapa? Itu kan bukan budaya Kristen, itu kan budayanya ya Israel, Yahudi. Bagaimana mereka dilarang ya. Tapi bukan itu juga. Mari kita lihat, itu memang dilarang. Tapi mau kita lihat adalah kenapa kok mualaf ini begitu gampangnya mengatakan telah kritis karena kenapa makan babi dilarang? Lah, bukan hanya babi yang dilarang, tapi juga unta yang kamu makan. Coba baca baik-baik. Kalau kamu kritis baru di situ kamu kena. Kalau kamu kritis, kamu tidak akan mengatakan, oh yang dilarang itu cuma babi. Enggak, unta juga dilarang coy. Kalau kamu kritis, kamu pasti memahami sampai di sana. Babi dilarang, unta dilarang, dan ada beberapa jenis binatang-binatang lain yang justru dikonsumsi. Belut, lele, dan segala macam yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Tapi kamu sering kelalapan kan? Kelinci nggak dimakan. Tapi kamu makan kan? Satenya enak kan? Nah, tapi kebiasaan Muslim memang seperti itu, selalu memakai penilaian standar ganda, melarang babi di saat yang sama mereka makan unta, daging unta, susunya, perasan tahinya, dan lain sebagainya dimakan. Ya udah gini aja lah. Kami tidak ingin kita bertikai dengan hal itu. Kami yang memakan babi, daging babi, bukan babi ya, daging babi yang enak itu, walaupun Muslim boleh memakan, kalau kalian terpaksa, kata Abdul Somad, hormati, tidak usah urusin, ya, tidak usah urusin. Kamu juga harus, kami menghormati makanan kalian, daging unta, perasan tahinya, susunya, kencingnya sekaligus, itulah nikmati, itulah telah kritis dari segi mananya. Nah, lalu kalau kamu makan yang haram-haram lain ya silahkan lah gitu ya. Karena di dalam konsep perjanjian lama atau dalam bangsa Israel bukan soal haram dan halal. Itu kan soal haram dan halal, itu kan labelisasi Islam. Bukan soal haram dan halal. Memang di kitab lai dibuat haram dan halal itu untuk mempermudah pembaca mengerti bahwa makanan ini seperti ini. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu bukan haram dan halal, tapi yang kotor dan yang bersih, hatame dan hatahor. Nah, kamu nggak paham itu, jadi ya cop-cop aja di sana ya. Nah, makan itu unta dan yang lain sebagainya, biar kami yang makan daging babi. Ya, nah selanjutnya dia berkata apa? Kenapa di gereja minum anggur, alkohol, mabuk? Itu simbol dan kita juga nggak mabuk kok, nggak mabuk. Kalau kamu bilang itu alkohol itu pun nggak ada kadar alkoholnya. Itu anggur fermentasi. Jadi bukan berarti ketika melakukan itu bukan. Itu simbolis yang diajarkan oleh Yesus ketika minum anggur, lambang darah dan roti. Itu sebagai lambang bahwa ketika kita sudah percaya ikut perjamuan yang dilaksanakan, itu juga kamu keliru. Jadi di mananya telah kritisnya ya? Ini bukan kritis, ini bodoh. Jadi selamatlah, belajarlah kamu baik-baik dan kritislah terhadap agamamu supaya kamu makin pintar. Dan jangan sampai kamu bahas-bahas tentang kekristenan, kamu akan keliru dan kamu nggak tahu ya. Hukum yang berlaku di Yahudi atau aturan yang berlaku di Israel itu tidak berlaku bagi orang Kristen, walaupun kitabnya sama ya, Tauratnya sama dan kitab itu aturan-aturannya juga ada gitu. Kami mempelajari semua itu untuk memahami bagaimana aturan yang diaturkan oleh Tuhan pada saat perjanjian lama. Bukan berarti semua itu berlaku untuk orang Kristen. Ya, itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia bukan meniadakan tapi menggenapi bahwa makanan-makanan yang dilarang di perjanjian lama
tidak menjadi pengaruh bagi keselamatan. Karena yang menyelamatkan itu bukan makanan, tapi Yesus sendiri. Ini pasti kamu tidak paham, makanya kamu mualaf. Nah, oke. Jadi mualaf ini menonjolkan seolah-olah telah kritis, ternyata dia merupakan orang-orang buta, bodoh gitu loh. Ya maaf saya katakan begitu, karena itulah keadaannya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat Alkitab dengan baik, kitab Injil secara khusus, kita tidak perlu kaget sebenarnya bahwa ada orang yang meninggalkan iman mereka dulu Kristen, atau seorang aktivis lah, pendeta lah katanya gitu ya. Semua orang bisa kok ngaku, semua orang bisa sekolah, tapi bukan orang yang dipilih Tuhan. Makanya mereka itu meninggalkan imannya ya. Tuhan dengan jelas berkata bahwa mereka itu bukan bagian dari kita, tuh. Bukan bagian dari kita, tidak termasuk dari kita. Kalau mereka bagian dari kita, orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi karena bukan dari bagian kita, walaupun mereka pernah di Kristen, berKTP Kristen, ngaku Kristen, lalu meninggalkan imannya, itu bukti penggenapan firman Tuhan bahwa dia bukan bagian dari kita. Jadi slow aja. Dan ini tidak membuktikan bahwa Islam lebih benar dibandingkan Kristen. Tidak sama sekali. Walaupun dia memakai bahasa kritis segala macam. Bullshit lah. Oke. Selamat di dalam keyakinanmu yang baru. Selamat menjalaninya. Selamat mengkritisi keyakinanmu. Jangan kritisi imanmu yang sudah kau tinggalkan. Move on. Supaya kamu lebih paham tentang Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh seluk-beluknya, arkeologianya, dan seluruh yang berkaitan dengan Islam yang selama ini ditutupi. Kamu belajar dengan kritis. Kalau kamu sudah belajar dengan kritis, kamu baca Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, teliti dengan baik, pertanyakan dengan baik. Setelah kamu paham, kalau kamu mau datang kepada Tuhan Yesus, ya dipersilakan. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ya, sampai di sini bersama teman-teman. Jangan baper, ya. Jangan baper, karena yang mengetahui Alkitab bukan mualaf, tetapi Kristen yang sungguh-sungguh belajar. Sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.